Halo, saya Abai Gunawan dari Apih Moto TV. Kalau ditanya tentang Fajio, sebetulnya saya tuh tertarik dari pertama kali Fajio itu muncul sekitar di awal tahun 2021 ya. Ketika Fajio itu muncul, saya sangat tertarik sekali karena memang dilihat dari bentuk, dilihat dari fitur, ini satu-satunya motor matic Jepang 125 cc yang memiliki desain skuter Eropa. Sementara yang lain kan desainnya ya desain skuter Jepang, lampunya ada di bawah atau di tengah. Tapi yang satu ini, Yamaha Fajio 125, justru menggebrak desain motor matic Jepang, yaitu mengusung ala-ala desain skuter matic Eropa. Makanya itu saya tertarik banget. Cuman sayang belum sempet nyoba. Tapi dasar memang rezeki anak soleh mungkin ya. Akhirnya saya dihubungi sama salah satu motovlogger ternama di Bandung, yaitu Kang Ajegum. Dia ngubungi saya, memang sebelumnya saya udah kenal ketemu di beberapa pertemuan motor lah ya. Dan waktu itu Kang Ajegum itu akhirnya ngajak saya melakukan suatu challenge. Wah, ini menarik sekali ya. Melakukan suatu challenge, yaitu adu irit Yamaha Fajio. Setelah itu beberapa kali pertemuan sama Kang Ajegum, akhirnya membentuk panitia seperti itu ya dari pihak Yamaha Jabar. Dan pada saat itu akhirnya kita menentukan peraturan. Peraturannya itu nggak terlalu banyak sih sebetulnya ya. Peraturan itu pertama itu tidak boleh di standar 1. Karena memang kalau di standar 1 ada fitur safety ini ya, safety apa namanya, stand ya, safety stand. Jadi kalau di standar Yamaha Fajio ini akan mati mesin. Kedua, yaitu tidak boleh mematikan mesin selama di perjalanan kecuali pakai fitur stop start system, fitur SSS-nya dari Yamaha Fajio. Itu sebetulnya peraturan yang paling dasarnya. Yang selanjutnya itu peraturan terakhir itu ialah interval antara rider satu dan yang lainnya itu maksimal waktunya jaraknya itu 15 detik. Jadi peserta itu ada 9 peserta, semuanya motovlogger ternama di Bandung. Ada Dandi Malik, ada Ajegum, ada Reval, ada siapa lagi ya, Valen kalau tidak salah, ada tim Kacrut, Saiful Motovlog, Egi Motovlog dan sebagainya, banyak banget, Rudy Rose dan sebagainya. Itu ada 9 orang kurang lebih, yang yaitu jarak 9 orang itu tidak boleh lebih dari 15 detik. Akhirnya hari H itu terjadi ya. Halo Sobat Moto, selamat datang di Apih Moto TV. Nah, sekarang saya kebetulan ikutan challenge dari Yamaha DDS2, yaitu challenge adu irit pakai Fajio. Nah, sekarang kita mau ngisi dulu bahan bakar, karena ini termasuk metodenya atau rules-nya untuk diisi bahan bakar semuanya secara merata dan secara adil. Kita lihat ya. Waktu itu udah pada datang ya, ada yang dari tim Kacrut juga, dari teman-temannya Saiful Motovlog, Dandi juga udah datang, ada Rida juga temennya Ajegum udah datang, Ajegum juga udah datang. Akhirnya kami berkumpul untuk dikocok pengundian, karena untuk menentukan siapa pakai motor mana itu ternyata dikocok. Oke, proses pengocakan pun akhirnya dimulai. Dan saya dapat motor yang pakai windshield. Nah, ini kita udah ngisi bensin. Saya punya yang ini nih, D5114. Yamaha. Oh iya, punya Yamaha yang dikasih pinjam ke saya. Dan ini punyanya Yamaha yang dikasih pinjam sama Dandi. Ini udah full ya. Nah, ini udah full. Semuanya diisi secara manual. Saya agak sedikit tantangan besar nih, karena setahu saya memang
kalau motor pakai windshield itu seenggaknya itu menerpa angin ya, menghalau angin. Jadi ketika maju biasanya motor akan sedikit lebih berat dibanding dengan motor yang tanpa windshield. Namun tidak apa-apa, oke, ini adalah tantangan saya. Jadi akhirnya saya pakai motor yang ber-windshield ini. Setelah itu, setelah dikocok, kita langsung masuk ke bengkel motornya Yamaha FSS atau Yamaha DDS2 untuk diisi bahan bakar lagi. Karena pada saat itu, walaupun memang di indikator itu udah full semua teman-teman, tapi indikator fullnya itu kan nggak sama ya. Mungkin di indikator semuanya full, tapi kalau untuk di tangki kemungkinan ada beberapa yang belum full juga. Akhirnya kita isi lagi ya sama tim Yamaha, sama dari teman-teman mekanik Yamaha DDS2 itu diisi lagi sampai batas yang ada penghalangnya itu. Jadi semuanya sama diisinya. Kita saksiin juga, satu motor satu orang kita saksiin, kita menjadi saksi juga, kita awasin. Setelah diisi full dan tangkinya langsung disegel. Ya disegel karena untuk menghindari ya kecurangan ya, kalau misalkan di jalan ada yang tiba-tiba ngisi bensin itu menghindari itu. Walaupun ya kita berkomitmen untuk menjalani challenge ini secara jujur. Namun ternyata saya baru ngeh, motor yang saya pakai itu odonya lumayan gondrong dibanding dengan motor lainnya. Odometernya itu ketika saya cek sekitar 2000-an, dan ketika saya tanya juga ke beberapa panitia di sana, memang motor saya itu ialah odo tergondrong kedua, peringkat kedua dari 9 motor. Yang lainnya ada yang di bawah 1000 dan ternyata yang saya itu sudah 2000 sekian. Ya, ini tantangan kedua saya. Selain windshield, saya dapat motor yang lumayan cukup banyak dipakai atau lama dipakai. Nah, ini udah isi bensin. Sekarang tinggal nunggu beberapa motor lagi. Ini udah ada motor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu motor lagi. Karena peserta itu jumlahnya semuanya 9. Jadi kita nunggu satu motor lagi yang lagi diisi bensin full dan disegel. Nah, akhirnya kita berangkat. Semuanya berangkat. Kebetulan tujuannya itu kita bakalan ke Ciwidey, ke Ranca Upas. Itu finishnya di Ranca Upas untuk trip pertama. Kita langsung datang ke sana, kita berangkat. Dan kebetulan saya di depan karena memang selain RC itu ada road captain-nya juga untuk menjaga kita. Ada juga sweeper di belakang agar jaraknya tidak terlalu jauh. Road captain kita memang tahu jalannya, tapi karena dia harus ke depan dan ke belakang, akhirnya saya di depan untuk memastikan jalurnya sesuai dengan rute yang telah ditentukan sebelumnya. Di jalan saya mikir panjang, wah gimana nih caranya ya biar motor ini harus irit dengan ada windshield dan kilometer atau odometer ternyata lumayan gondrong. Akhirnya saya dapat ide, itu ialah pertama menyalakan fitur SSS. Alhamdulillah itu lancar, semuanya berfungsi. Dari kesimpulan motor semuanya berfungsi termasuk yang saya juga. Dan satu lagi ialah saya harus berkendara dengan indikator eco terus menyala dari awal sampai finish, dari finish sampai balik lagi ke Yamaha FSS. Jadi itu rutenya dari Yamaha ke Ranca Upas, kita makan dulu dan sebagainya, balik lagi ke Yamaha, dan ditentukan irit atau tidaknya itu penilaiannya ada di balik lagi ke Yamaha gitu teman-teman. Nah, saya selama perjalanan terus melihat indikator eco. Kalau misalkan indikator eco-nya mati, saya langsung lihat lagi biar nyala itu seperti apa, gasnya dengan pelan-pelan ya. Pokoknya saya melakukan sedemikian rupa segala cara agar, dengan tentunya nggak licik ya, nggak curang, agar indikator eco-nya itu terus nyala. Namun karena kita berangkat dari sekitar jam 10, wah ternyata jalan itu lumayan cukup macet. Itu tantangan lagi buat kita semua, tentunya semua peserta. Itu gimana caranya, walaupun agak sedikit macet, padat merayap karena jalan kopo pada jam segitu memang agak sedikit sibuk. Itu gimana caranya kita harus tetap irit. Dan saya mikir, oke, saya jangan di depan lagi ya. Akhirnya saya agak mundur ke belakang dan agak memelankan motor saya. Ya, yang lain nggak apa-apa lah. Mungkin yang lain juga udah tahu kali ya.
rutenya seperti apa. Oke, singkat cerita, setelah berbagai macam rintangan, ada mobil truk. Itu juga lumayan cukup memberatkan ya mobil truk, karena susah untuk disusul atau didahului. Terus jalanannya yang di Kopo itu agak sedikit rusak, itu juga mempengaruhi bahan bakar, karena akhirnya harus pelan dan tenaga harus terkuras sedikit lebih keras. Akhirnya kita mencapai ke titik kumpul pertama atau pos pertama ya, kita pos pertama untuk mengecek semua rider itu masih dalam satu rombongan. Ada di pom bensin Soreang, nama pom bensinnya ini. Kita ngumpul di sana dulu di pos pertama, pemberhentian pertama, dengan catatan tidak boleh dimatikan mesin kecuali memang mati secara otomatis melalui fitur SSS. Nah, di sini road captain sekaligus juri juga itu bertugas untuk mengecek semua motor satu persatu agar tidak ada yang dimatikan mesinnya melalui manual atau standar 1 atau mungkin langsung di kontak lock. Itu dicek semua, tidak ada yang curang, alhamdulillah, tidak ada yang tricky. Dan kita langsung ngecek semua perlengkapan baterai GoPro dan sebagainya, baterai kamera, untuk memastikan agar perjalanan ini semuanya terekam dengan sempurna. Akhirnya kita berangkat lagi karena tidak terlalu lama untuk berhenti di pemberhentian pertama, di pos pertama, checkpoint pertama. Itu kita berangkat lagi, dan disinilah tantangan yang sesungguhnya, karena jalanannya menanjak. Ketika jalanan menanjak, otomatis semuanya harus buka gas semua ya. Namun kalau saya pribadi tetap dengan prinsip pertama, yaitu meskipun buka gas secara agak lebar, tapi indikator eko harus tetap nyala. Ternyata semua orang buka gas dengan sangat agresif. Rata-rata kecepatan sampai 60, maksimal tuh ada di 70 km per jam tuh sekali-sekali, tapi karena ada peraturan tidak boleh melebihi 15 detik antar peserta, ya otomatis saya juga harus ngebut. Nah, itu tantangan yang nggak bisa saya hindari. Nggak mungkin juga saya ada di belakang, kalaupun misalkan saya pelan. Namun akhirnya saya akan dipenalti juga ketika finish pertama ada di Ranca Upas. Kalau saya lebih dari 15 detik, saya bisa dipenalti, yaitu ditambahkan konsumsi bahan bakarnya 0,1 liter Arias 100 mili. Wow, saya nggak mau. Oke, saya akhirnya ngebut juga dengan tetap pandangan sekali-sekali ada di indikator eko harus tetap nyala. Kebetulan juga agak sedikit hujan sebentar, tapi tidak terlalu signifikan. Dengan melewati jalan yang berkelok, beberapa mobil yang berbondong-bondong juga ya, ada beruntung juga beberapa model yang pelan-pelan mobilnya, ya otomatis kita harus, terutama saya juga harus menyusul mobil-mobil tersebut karena tidak mau ketinggalan sama yang paling depan. Dan akhirnya kita nyampe di Ranca Upas. Dan ternyata ada satu kejadian yang buat kita kaget, yaitu salah satu peserta kita ada yang nyasar dan nggak kembali sampai kurang lebih setengah jam. Wow. Kita akhirnya cek di pas checkpoint terakhir atau di pemberian terakhir itu di Ranca Upas. Ternyata Kang Saiful Motovlog dari timnya Kacrut itu dia ketinggalan. Kalau nggak salah sama satu temennya lagi di sweepernya itu ketinggalan. Sebetulnya bukan ketinggalan juga sih, tapi lebih ke dia nggak tahu Ranca Upas itu di mana. Karena nggak tahu, akhirnya dia bablas langsung ke Patengan. Itu jarak Ranca Upas ke Patengan lumayan jauh loh. Akhirnya kita tunggu setelah kurang lebih sekitar 10 menit, ternyata tidak ada. Akhirnya kita masuk ke parkiran yang ada di Ranca Upas. Sampai kita nyampe itu 11.15 kalau tidak salah. Sampai jam 12, Kang Saiful belum kunjung tiba. Setelah kita berdiskusi, akhirnya ya sudah, karena jadwal juga harus tetap kita ikuti ya, karena rundown itu tidak boleh molor. Hari jam 12 kita langsung menuju ke pemberhentian kedua. Itu masih dekat, mungkin jaraknya sekitar 1,5 kilo dari Ranca Upas, yaitu ke Warung Kopi Gunung, WKG kalau tidak salah, untuk makan siang. Nah, setelah datang ke WKG, akhirnya Kang Saiful datang, ya kita bercanda-bercanda gitu ya, wah kemana katanya. Kebetulan karena memang Kang Saiful itu kontennya itu hantu, motovlog ya, motovlogger, tapi
mencari hantu gitu ya. Kita bercandain ya mungkin dia kesasar karena dibawa hantu gitu ya. Ya itu lumayan cukup nge-refresh kita karena ketegangan dari awal perjalanan sampai nyampe, dan akhirnya kita cukup lumayan terhibur. Wah, makasih banget Kang Saipul. Oke, setelah kita makan lumayan cukup kenyang, makanannya ya lumayan enak lah di warung kopi gunung, sorry. Itu akhirnya kita memutuskan untuk pulang sekitar di jam 14.15 atau jam setengah 3 sore. Kita pulang dengan kondisi agak sedikit gerimis tapi tidak terlalu deras ya. Dan katanya menurut informasi di wilayah Kopo sana itu udah hujan deras yang sangat besar sekali. Wah lumayan nih kalau misalkan hujan, beberapa kamera ada yang tidak waterproof, ya harus berhenti dulu otomatis untuk memakai casing waterproof. Dan kita juga harus memakai jas hujan karena peserta semuanya diwajibkan untuk memakai jas hujan. Ya kita langsung pulang, tapi sebelumnya kita foto-foto dulu, kita dokumentasiin dulu di warung kopi gunung, dan kita juga dokumentasi dulu di jalan atau di gerbang Ranca Upas. Setelah itu kita langsung kembali ke Yamaha DDS2 untuk penentuan siapa yang paling irit di antara 9 peserta ini. Tantangan lumayan cukup berat juga karena jalanan lumayan cukup licin, sementara peserta yang lain juga narik-narik gas. Otomatis saya juga harus narik gas, cuman keuntungannya ialah rute pulang itu jalanannya rata-rata turunan, bukan tanjakan ya. Jadi itu untung buat kita tinggal mengatur gas aja, jangan terlalu sering membuka gas, kita ngeloyorin aja gitu ya, agar konsumsi bahan bakar lebih efektif. Cuman di sini saya untungnya karena di Yamaha Pajero juga dia ada fitur hybrid ya, light hybrid lah bisa dibilang. Itu juga cukup membantu 1-2 detik pertama ketika mendorong itu dibantu oleh motor listriknya. Jadi bisa dibilang ini membantu juga untuk keiritan konsumsi bahan bakar di Yamaha Pajero. Setelah kita berjalan dari Ciwidey menuju ke Soreang, menuju ke Kopo, apalagi di Katapang, itu tantangan kita juga tertantang lagi maksudnya. Karena itu jam keluarnya karyawan pabrik, jadi lumayan cukup macet. Sementara kita dikejar waktu dan kita juga harus tetap irit, akhirnya kita bahasa Sundanya itu selepat-selepet ya. Ya kita nyalip-nyalip tengah, cuman tetap satu kita harus safety dan tetap jangan merugikan orang lain. Akhirnya ya bisa lolos lah di rintangan kemacetan yang ada di Katapang. Nah ketika setelah lolos dari kemacetan di Katapang, kita menuju ke Kopo. Di Kopo tidak terlalu signifikan untuk tantangannya, dan alhamdulillah juga tidak terjadi hujan akhirnya. Jadi kita nggak ada yang nggak ada yang turun atau berhenti untuk memakai jas hujan karena tidak hujan. Namun ada yang menarik, ketika di stopan Cibaduyut itu ada pengamen yang lumayan cukup menyeramkan ya. Itu saya lumayan cukup kaget karena saya bukan takut ya, tapi nervous mungkin. Aduh. Ya selesai dari situ, ketika lurus setelah mau ke Yamaha DDS2 itu ada sedikit rintangan buat saya karena ternyata rutenya kan berbeda dari rute yang pergi ya. Ketika keluar dari Yamaha DDS2 itu pulangnya lewat Batu Nunggal. Sementara yang saya tahu di Batu Nunggal itu hanya satu jalan yang keluarnya di Jalan Buah Batu, bukan keluarnya di jalan pinggir banget Yamaha DDS2. Ya akhirnya karena saya ketinggal sama Kang Ajigum, waktu itu ternyata saya ada di paling belakang. Kang Ajigum sama saya itu paling belakang ternyata. Saya ngikutin Kang Ajigum, cuman karena ada satu truk yang sulit banget untuk disusul. Kang Ajigum udah duluan, mungkin dia udah belok langsung kiri dan keluar di Yamaha DDS2. Saya telat beloknya dan akhirnya lurus keluar itu pas depan banget apartemen Buah Batu. Ketika keluar itu ternyata macet. Saya makin kesal karena ada satu bis yang berhenti di kiri, padahal saya mau belok kiri. Ternyata di depannya ada motor-motor yang menghalangi jalannya bis itu. Ya otomatis saya harus sabar menunggu. Akhirnya saya bisa lewat, dan betul saja
Ketika saya nyampe, saya diketawain sama Kang Aji, gue mau kemana aja katanya. Siapa? Oh iya? Saya udah nyampe, saya tanya ke panitia waktu itu, Ardi, saya nanya ke Ardi, weh saya penaltinya berapa? Ya mungkin sekitar 4-5 menit. Waduh. Saya di penalti 5 menit. Aduh. Setelah saya datang ya udahlah saya ikhlas akhirnya. Karena saya udah nggak mungkin menang. Jadi yang nemenin saya penalti itu satu, itu ada Kang Saiful Motovlog. Karena dia dendanya tuh 45 menit. Wah itu besar sekali, mungkin sekitar 18 liter lah mungkin ya. Ditambahnya. Atau mungkin belasan liter lah ditambahnya. Kalau saya sendiri, kalau nggak salah ditambah hanya, kalau misalkan 15 detik itu 100 mili, 1 menit berarti 400 kali 5, sekitar 2 liter. 2,1 liter, karena saya melebihnya itu 5 menit 15 detik. Jadi ya saya ditambahi 2 liter, 2,1 liter. Ya teman-teman, ternyata saya gagal. Karena kena penalti. Ini motor ini nih tadi kejebak di belokan ya, ada bis yang diem, jadi ya udahlah. Lumayan, penaltinya tuh sekitar 4, sekian menit ya. Jadi kalau dikonversikan ke 15 detik per 100 mili itu sekitar 1,2 sampai 1,3 liter. Jadi ya udah nggak akan menang ini. Tapi who knows teman-teman, kita cari aja ya, kita cari tahu nanti seperti apa. Setelah semuanya datang balik lagi ya, finish terakhir di Yamaha DDS2, semua motor masuk ke bengkel lagi dan semua motor diisi bahan bakar lagi. Jadi ini sistemnya full to full. Jadi berapa liter yang akan diisi lagi yang akan diterima ya atau diisi lagi setiap persetannya. Semua tank bensin, tutup bensin semuanya segelnya dibuka. Semua dibuka dan tim dari Yamaha DDS2 teknisinya akhirnya mengisi lagi tiap motor itu habisnya berapa liter atau diisinya berapa liter lagi, nanti ada rumusnya sendiri dan akhirnya ditemukanlah konsumsi bahan bakarnya 1 banding berapa gitu. Oke teman-teman, ini bagian motor saya yang akan diisi. Segelnya dibuka, kayaknya ini 800 mili nih kayaknya. 800 mili nih kayaknya nih. Oke, 1 liter udah lewat. Yes, kita cek teman-teman. Nah, berapa? Kurang ya, masih kurang teman-teman. Oke, hampir setengah liter. Berapa Mbak? Dan hasilnya adalah 1535. Penalti nggak tahu kalau tanpa penalti. Ternyata walaupun saya di penalti dan saya pakai windshield, terus motor saya juga lumayan cukup gondrong ya si bagian odoknya, jadi mesinnya lumayan cukup lebih tua dibanding yang motor yang lain. Ternyata konsumsi bahan bakar saya, jadi konsumsi bahan bakarnya saya itu 1 liter untuk 59,3 km. Itu cukup irit loh. Saya cukup puas, saya cukup impresif, saya cukup excited juga. Ternyata memang Yamaha Fazio irit banget. Akhirnya ketemulah 3 juara ya. Juara 1 itu adalah Reval. Selamat Reval. Dia bisa mencetak angka 1 banding 64,3 nggak salah, 64 kilo. Jadi 1 liternya bisa 64,3 kilo. Wow. Juara 2 itu ada Kang Dandi Malik, dan Kang Dandi Malik itu sekitar 1 banding 63 atau 62. Dan yang paling terakhir, juara bontot, juara ketiga itu ada Rida. Teh Rida itu bisa mencapai 1 banding 62. Tapi di sini terbukti bahwa ternyata memang perempuan itu bisa berkendara lebih irit dibanding dengan cowok. Dan inilah pemenangnya. Ketiga pemenang dari challenge adu irit Yamaha Fazio. Selamat buat pemenang. Saya sedih sih. Ya kalau saya sama
Kang Saipul, ya udahlah itu di penalti. Tapi tetap saya bangga karena saya bisa mencetak angka 1:59,3. Jadi kalau ada juara 4 mungkin saya menang juara 4, tapi nggak apa-apa lah. Oke, selamat buat pemenang ya, selamat banget, selamat. Saya sedih sih tapi. Kok bisa irit kayak gitu gimana? Ya karena lihat ada tanjakan, kan tanjakan itu butuh momentum ya. Kita aku dari jauh, dari pas jalan Mesrata, udah dikencengin tapi gasnya ngambilnya masih pelan-pelan. Dari bawah tuh udah dapat kenceng, di atasnya distabilin, dipantengin gitu aja sih. Jadi nggak terlalu menghentak-hentakan gas ya. Mantap. Tadi 1:65 ya? 1:65,9. Mantap. Nah itulah rangkaian acara akhirnya. Ya walaupun saya kalah tapi tetap saya masih bangga karena akhirnya saya bisa mencoba dengan lumayan cukup panjang mencoba Yamaha Fazio yang dari setahun lalu saya pengen banget nyoba motornya itu rasanya seperti apa. Thank you buat Yamaha DDS2, Yamaha Jabar, dan thank you buat Kang Aji Gum yang udah ngajak saya. Mudah-mudahan next ada event yang semenarik ini lagi dan kita bisa adu irit atau adu apapun sampai ketemu di next challenge selanjutnya.